Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nabiyya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa safiyya. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariyya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ausini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama kita baca alhamdulillah sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada hadis diriwayatkan dari Nawas, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluqi wal ismu man haka fi sadrika wa karihta ayyattali alaihi an-nas. Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak yang terpuji, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu yang artinya, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Dan saya menjawab, ya benar. Beliau bersabda, tanyakan pada hatimu sendiri, kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam jiwa dan rasa gundah dalam dada, meskipun orang yang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Ini adalah hadis dasar kami riwayatkan
dari dua musnad Imam Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Dua hadis ini menceritakan dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari, yaitu al-birru artinya adalah kebaikan, wal ismu artinya adalah keburukan atau dosa. Siapa saja yang maksimal dalam melakukan yang pertama, yaitu kebagusan, dan maksimal menjauh yang kedua, yaitu keburukan, maka kebahagiaan dunia akhirat akan mudah ia raih. Ada satu anjuran penting dan dari hadis ini, ketika kita ingin melakukan sesuatu, hendaklah kita bertanya pada hati kita. Apabila dengan melakukannya hati kita menjadi tenang, maka lakukanlah. Sedangkan bila hati menjadi gelisah, maka tinggalkanlah. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dirimu dan lakukan sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Nabi Adam alaihissalam pernah berwasiat kepada anaknya. Ia mengatakan, apabila kamu hendak melakukan sesuatu dan hatimu merasa tidak menentu, maka jangan dilakukan. Karena sewaktu aku melanggar, mendekati untuk memakan buah di surga, menjelang memakannya, hatiku berdebar-debar tidak menentu. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyimpan fitrah yang suci pada hati manusia. Fitrah ini akan mengatakan tidak terhadap perilaku maksiat sekecil apapun. Boleh jadi orang sudah terbiasa dengan kemaksiatan hingga ia tidak risik lagi melakukannya, namun hati kecilnya tidak akan bisa dibohongi. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka hatinya selalu mengatakan tidak dan menolak perilaku tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati nurani sebagai radar yang bisa menentukan standar baik buruknya sebuah perbuatan. Hati nurani adalah hati yang memiliki cahaya. Cahaya di sini adalah ilmu pengetahuan yang luas. Untuk itu, untuk mengetahui itu kebaikan dan kebenaran, perlu hati yang cerah, hati yang senantiasa ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja hati yang banyak nilai-nilai ilmu pengetahuan yang bersifat ilahiyah. Mengapa harus hati? Pada suatu waktu bisa jadi orang akan menganggap buruk sebuah kebaikan. Karena kita sedang benci kepada seseorang, biasanya sebaik apapun amal yang dilakukan orang tersebut, kita melihatnya sebagai kejelekan. Karena itu, kalau ukuran kebaikan disandarkan pada pendapat manusia, maka akan relatif sifatnya. Sedangkan yang namanya kebaikan tidak bisa direlatifkan. Dengan alasan itulah Rasulullah SAW memberikan barometer yang tidak bisa dibohongi dalam kondisi apapun, yaitu tanyalah hatimu. Boleh jadi kebanyakan orang melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu kesalahan. Banyak orang yang melakukan itu tidak menunjukkan itu adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi kita di dalam kesendirian, itulah yang kita lakukan sebagai kebaikan. Seorang secara spesifik dalam hadis ini Rasulullah SAW mengungkapkan tanda-tanda buruknya sebuah perbuatan, yaitu tanda yang bersifat internal datang dari dalam diri berupa gelisahnya hati,
dan rasa sesak dalam dada gundah gulana. Kalau kita melakukan hal itu yang buruk, walaupun semua orang mengatakan, memfatwakan kebenaran perbuatan tersebut, tanda kedua bersifat eksternal datang dari luar, yaitu berupa keinginan untuk diketahui orang lain. Itulah sebabnya setiap perilaku maksiat cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terjadi di tempat sepi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, apabila mereka menyepi, berkhalwat, ngumpet-ngumpet datang menuju jalan setan. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju setan itu adalah tersembunyi. Tidak mungkin orang itu ingin apa yang dilakukan diketahui oleh orang lain, dan itu merupakan tanda bahwa yang kita lakukan adalah sebuah keburukan. Satu contoh misalnya, kita berada di dalam sebuah rumah, kita berdua, kemudian ada orang yang masuk ke rumah kita. Kalau kita ngumpet-ngumpet berdua, itu berarti berduanya itu adalah berdua dalam melakukan kejahatan. Hadirin sholat Jumat yang mulia, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Surat Al-Maidah ayat 100. Kejahatan tidak pernah sama dengan kebaikan. Ini adalah sunnatullah. Seperti halnya orang buta itu tidak sama dengan orang yang dapat melihat. Bagaimana kegelapan itu tidak sama dengan terang benderang. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kebenaran itu selalu masuk akal. Karena itu Allah memperingatkan kita agar supaya kita tidak tertipu oleh kuantitas orang banyak yang melakukan sesuatu itu. Sebab kebagusan tidak ditentukan oleh banyaknya orang melakukan hal itu. Kebaikan di dunia ini yang pasti, kebahagiaan di akhirat jauh lebih bagus dan banyak yang akan kita terima. Untuk itu kita tidak bisa hanya memprioritaskan banyaknya orang yang melakukan, tetapi kebaikan adalah tolak ukurnya adalah kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana untuk bisa mengetahui itu? Ayat tadi kemudian dilanjutkan dengan fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang albab, orang-orang yang berpikir dengan hati nuraninya, bukan orang-orang yang berpikir dengan kulit akalnya. Inilah orang yang akan mengetahui bahwa kebenaran itu kebenaran, kebatilan itu kebatilan. Orang yang bisa mengetahui bahwa itu kebenaran adalah orang yang berpikir tidak dengan kulitnya akal, tapi orang yang berpikir dengan isinya akal. Bagaimana sesuatu itu bisa diperolehnya? Itu hanya melalui akal dan isinya, bukan akal dan kulitnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa
Alhamdulillahi waliyul mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ala wa sallu ala nabiyyi rahmah faqad amarakum bidzalika rabbul izzah. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad al-bashir an-nadhir was-sirajil munir. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batat min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa Allahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati wat tabi'in wa man sara 'ala nahjihim wa iqtafa wa 'anna ma'hum bi afwika wa karamika wa ihsanika. Allahumma a'izzal Islam wa ansur al-muslimin wa wahid sufufahum wa aslih qadatahum. Allahumma alif baina qulubil muslimin wajma' kalimatahum 'alal haqqi wad-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ummatana wa ulati umurana waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridwaka ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wan nahy wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ni'amihi washkuruhu 'ala ala'ihi